Hari ini kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hari ini kita berbicara di dalam tema forgiveness from God, pengampunan dari Allah. Menjadi pertanyaan bagi kita sebagai anak-anak muda pada saat ini. Apakah kita pantas untuk mendapatkan pengampunan? Bagaimana kita memperoleh pengampunan dari Allah? Ini menjadi perenungan kita pada hari ini dan kita melihat kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kehadiran kita di dalam dunia ini, terciptanya kita di dalam dunia ini memberikan satu pertanda, mau menunjukkan, mau membuktikan kepada kita bahwa ada yang menciptakan kita sebagai manusia. Allah lah yang menciptakan kita. Maka dengan kita tercipta di dalam dunia ini, maka kita harus mengikuti rel kehidupan sesuai dengan keinginan Sang Pencipta dalam kehidupan kita. Maka di dalam penciptaan Tuhan telah menghadirkan kita dan Tuhan memberikan sebuah ketetapan bagi kita untuk kita taati dalam kehidupan kita. Tapi realitanya manusia melanggar ketaatannya kepada Allah. Manusia tak peduli dengan ketetapan Allah. Manusia melakukan apa yang diinginkan iblis di dalam kehidupannya. Sehingga manusia menjadi porak-poranda karena dosa. Mari kita melihat. Maka ketika manusia menjadi berdosa karena manusia tidak mentaati kebenaran Allah, justru saat itulah manusia menjadi makhluk yang tidak pantas mendapat pengampunan dari Allah. Manusia terpisah dari kesucian Allah, di mana manusia kini menjadi seteru Allah, bukan lagi sekutu Allah. Mari kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, mengapa manusia kini justru menjadi berbeda, karena manusia sekarang hidup dalam kegelapan. Manusia menerima hukuman Allah dan dalam penghukuman Allah disitulah kita mengenal akan janji Allah kepada umatnya. Kita baru membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama tadi dikatakan marilah, kata Tuhan, marilah kita berperkara. Seperti di dalam sebuah pengadilan di mana orang Israel yang adalah umat Allah, orang Israel di mana yang memberontak kepada Allah, tetapi Tuhan mau supaya engkau bertobat dan mengikut aku. Tuhan mau engkau berpaling dari jalan yang salah, mengikuti jalan yang benar. Itu menjadi keinginan Tuhan. Kamu memang hidup di dalam dosa, tetapi Tuhan tidak mau engkau terus menerus di dalam dosa. Tuhan mau mengubahkan engkau. Tuhan mau membasuh dosamu. Tuhan mau menjadikan putih seperti salju. Tuhan mau mengubah merah seperti kain kesumba kini menjadi putih seperti bulu domba. Maka dari sini kita melihat Tuhan membasuh, memberikan satu gambaran bahwa pertama, pengampunan adalah janji Allah bagi manusia. Lalu kita membaca juga di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dari sini kita bisa melihat pengampunan adalah inisiatif Allah. Pengampunan adalah keinginan Allah bagi kita. Pengampunan tidak dapat dikerjakan oleh manusia siapapun. Tetapi pengampunan yang sempurna hanya dapat dikerjakan oleh cara Allah sendiri. Maka di sini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk melihat apa yang Tuhan Allah akan kerjakan di dalam penebusan itu. Yang kedua,
Pengampunan dikaruniakan Allah bagi manusia. Maka di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Inilah kekayaan orang-orang terpilih. Kalau kita mundur dari kitab Kejadian, maka di sana Tuhan memilih Nuh. Pasal 12 kitab Kejadian, Tuhan memilih Abraham. Kemudian Tuhan juga memilih orang Israel. Perjalanan orang Israel yang terus-menerus hidup di dalam jatuh bangun di dalam dosa. Sampai pada kehadiran Kristus menebus dosa manusia. Dan kitalah sekarang yang menjadi orang yang percaya. Kitalah sekarang yang menjadi orang-orang yang terpilih. Tidak ada hebatnya manusia. Tidak ada hebatnya kita. Yang hebat adalah Sang Pemberi kehidupan dan yang telah mengampuni kita dari dosa. Dialah Allah. Hal yang ketiga yang perlu kita ingat, bahwa bukti kesetiaan Allah kepada manusia, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari 3 bagian berbicara tentang pengampunan dosa ini, maka kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang, bukan lagi mengapa Allah mau mengampuni. Pantaskah Tuhan mengampuni kita? Bukan itu menjadi pertanyaan kita lagi sekarang. Tetapi apa tujuan Tuhan mengampuni dosa manusia? Yesaya 44 ayat yang ke-20. Di dalam kehidupan umatnya yang tidak mau tertuju kepada Tuhan. Di dalam kehidupan umatnya yang terus berjalan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Tuhan berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang menjadi tujuan Tuhan mengampuni dosa kita adalah Ia mau kita menjadi sekutu Allah kembali, bukan menjadi musuhnya. Tuhan mau supaya kita beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau supaya kita hidup dengan setia dan mengasihi Tuhan. Dengan demikian, dari perenungan ini, maka kita belajar bersama-sama sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak yang kuat, yang penuh semangat melihat kehidupan dunia yang semakin jauh dari kebenaran. Maka kita harus melihat pada nilai-nilai kebenaran yang telah diajarkan. Pertama, pengampunan membutuhkan pengorbanan. Artinya Allah marah karena manusia menjadi berdosa. Allah menjadi menyesal menciptakan manusia. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya adalah pengampunan. Kasih-Nya adalah penebusan-Nya. Kasih-Nya adalah penderitaan dan kematian Putra tunggalnya, Yesus Kristus di atas kayu salib. Dosamu merah seperti kirmisi, kini menjadi putih seperti salju. Dosamu merah seperti kain kesumba, kini menjadi putih seperti bulu domba. Pertanyaan buat kita semua, apa bentuk kasih dan pengorbanan kita kepada Tuhan? Tuhan sudah menunjukkan pengorbanannya. Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya. Sekarang buat kita, sebagai anak muda, apa bentuk kasih dan pengorbanan kita kepada Tuhan? Maka kita melihat. Pertama, beribadalah dengan benar di hadapan Tuhan.
Bersikap hormatlah saat berada di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Jagalah langkahmu ketika engkau menghampiri rumah Allah. Jagalah langkahmu ketika engkau berjalan ke rumah Allah. Maka dari sini kita mau mengatakan, Alkitab mau menjelaskan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Artinya jangan sampai kita di rumah Allah kita berbuat dosa. Jangan sampai kita sedang berhadapan dengan Allah tapi kita tidak tertuju kepada Tuhan. Jangan sampai kita beribadah tapi hati pikiran kita tidak mengarah kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Orang yang beribadah dengan benar di hadapan Tuhan, kata Alkitab, pasti menderita aniaya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita mungkin tidak menderita. Kita mungkin tidak menderita. Kita mungkin tidak menderita seperti para rasul. Kita mungkin tidak menderita seperti jemaat mula-mula. Tetapi kita cukup dengan menjauhi, dengan menggeser segala keinginan kita. Dan menurut kepada keinginan Tuhan, menurut kepada kehendak Allah. Maka kita pasti menderita. Itu yang disebut pikul salib. Mengapa orang berdoa 2-3 menit nggak suka? Mengapa orang membaca merenungkan firman Tuhan 20-30 menit aja sudah nggak suka? Sudah merasa kesulitan. Mengapa orang beribadah datang di hadapan Tuhan kadang malas? Bahkan ada yang beribadah tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena kita tidak mau menderita. Karena kita tidak mau menggeser keinginan kita. Karena kita hanya mau apa yang menyenangkan hati kita. Bukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Padahal kalau untuk sesuatu yang memuaskan diri kita. Kalau sesuatu yang memuaskan diri kita. Maka kita berani mengorbankan waktu kita. Kita berani mengorbankan tenaga kita. Kita berani mengorbankan apa yang kita miliki. Maka dari sini kita melihat pengorbanan yang kita lakukan demi pemuasan diri menunjukkan, membuktikan kita tidak menghargai apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Menebusku, menebusmu, memberikan pengampunan bagi kita. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan, jangan kita menyia-nyiakan pengampunan dari Allah. Artinya, jangan kita menganggap remeh apa yang telah dikerjakan Allah bagi kita melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jangan kita menganggap pengampunan itu adalah hal yang biasa. Almarhum Pendeta Bikman Sirait pernah berkata, pengampunan bukanlah hal recehan. Pengampunan bukanlah hal murahan. Tetapi di sini mau mengatakan bahwa pengampunan adalah merupakan kesetiaan, ketetapan yang diberikan Allah bagi manusia dengan mengorbankan Kristus putra tunggalnya di atas kayu salib. Jangan sampai kita mengabaikan pengampunan dari Allah dengan hidup tidak menghormati Allah, hidup tidak cinta pada firman Tuhan. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, kita hidup lebih senang dan nyaman di dalam kesalahan. Hati-hati, jangan sampai kita mempermainkan pengampunan yang diberikan Allah kepada kita. Karena kita akan berhadapan
dengan hukuman Allah. Itulah kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga yang menjadi penting untuk kita ingat. Pengampunan adalah bukti kesetiaan Allah. Maka sekarang Tuhan menghendaki kesetiaan kita kepadanya. Tuhan menghendaki kita menuruti kehendak dan ketetapannya. Seperti pujian dari Rasul Paulus terhadap Timotius. Karena tidak ada seorang padaku. Filipi 2 ayat 20 sampai 22. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan diri sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Maka kita melihat kesetiaan Allah sudah teruji dan kesetiaan Timotius dalam pandangan Rasul Paulus dia sudah teruji. Maka kesetiaan seperti inilah yang harusnya menjadi semangat kita. Kesetiaan seperti inilah yang menjadi perjuangan kita. Kesetiaan seperti inilah yang akan menolong kita berani bertindak untuk melakukan keinginan dan kehendak Tuhan. Manusia memang tidak pantas menerima pengampunan dari Tuhan. Namun pengampunan diberinya secara gratis. Pengampunan diberinya secara cuma-cuma melalui penebusan darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Masihkah kita mau mengkhianati dan mengabaikan pengampunan dari Allah? Masihkah kita tidak bersungguh-sungguh beribadah kepadanya? Masihkah kita hidup bermain-main dengan dosa? Hati-hati, Tuhan akan menjadi lawan kita. Tuhan memberkati. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.